Salam. Semua yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Dalam sukacita Natal pada tahun baru ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat kami bersyukur, kami percaya bahwa keselamatan yang Allah karyakan dalam Yesus Kristus sungguh membawa sukacita besar. Karena itulah yang kami rindukan sebagai manusia, karena Tuhan menyediakan kekekalan dalam kebersamaan dengan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, dan hamba-Mu yang memberitakan sabda-Mu juga Roh Kudus menolong hamba-Mu manusia terbatas bahkan tidak layak. Mari layakkan hamba-Mu Tuhan, dan kebenaran sabda-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani dan murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam diri. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, dan kiranya itu termasuk saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Ada sukacita Natal? Ya, terima kasih. Memang sukacita Natal itu bagaimanapun tetap harus kita rasakan, meskipun pergumulan ini banyak. Saya senang sekali waktu melihat anak-anak tadi menari dance, senyuman mereka, dan itu senyuman itu mahal di tengah-tengah kehidupan yang penuh pergumulan ini. Siapa di sini yang dia masih punya oma atau nenek? Angkat tangan. Yang anak-anak yang muda, orang muda. Ada yang masih punya oma? Yang punya opa? Yang punya ibu? Masih ada ya? Punya ayah? Nah, di rumah itu yang waktu kamu ingat saat masih kecil, yang bicara tentang Yesus itu, yang mana yang lebih banyak menyampaikan? Mama ya? Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk mama. Hari ini memang kalau kita perhatikan firman Tuhan tadi, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa dia punya nenek yang nama Lois dan dia punya mama yang nama Eunike, itu mereka berperan penting di dalam tumbuh kembang iman, keyakinan dari Timotius. Tentu pertama-tama mereka itu mengajarkan kepada Timotius tentang perjanjian lama. Itu Yesus belum datang. Mereka sampaikan tentang Taurat, tentang kitab nabi-nabi. Mereka ceritakan tentang Allah, tentang rencana Allah, terkhususnya tentang datangnya Mesias. Dan saat Yesus sudah diimani atau mereka terima lewat berita,
dan disampaikan para rasul, maka Nenek Lois ini dengan Ibu Enike mengajarkan juga secara khususnya tentang iman kepada Yesus Kristus bagi Timotius. Nah, itu iman yang bagaimana yang mereka sampaikan. Tentu waktu itu yang paling utama berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah dialah ini Yesus Kristus di dunia, anaknya Yusuf tukang kayu, anaknya Maria, dia yang tersalib dan mati tapi bangkit. Itulah yang dijanjikan Allah. Yesus itu diceritakan dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kuasa-kuasa yang dia nyatakan. Nah, kalau mama cerita di rumah waktu kecil tentang Yesus itu seperti apa? Kalau saya ingat waktu kecil, termasuk yang sekarang juga saya masih lihat, itu biasanya kalau anak sudah mulai nakal, hati-hati kondisi marah. Bahkan kalau tidak makan itu kondisi marah. Kadang-kadang juga pendeta hadir, makan kalau gitu, pendeta lapis. Atau itu kadang-kadang bisa kita pikir, ini anak jadi takut dilihat sama saya. Nah, waktu sudah mulai besar, kita mulai belajar tentunya, terlebih khususnya untuk adik-adik yang belajar tentang Yesus itu siapa. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang sungguh, yang benar, yang mendalam tentang Yesus, itu Natal itu tidak ada di hati sukacita. Yang ada itu bagaimana itu kawan begitu mana? Baju Natal yang baru, apalagi masuk libur itu penting. Tapi yang lebih penting sukacita Natal itu dengan Yesus. Karena disitulah yang diajarkan oleh Nenek Lois dan Mama Enike kepada Timotius, di mana tentang iman kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang kita percaya adalah manusia sekaligus Allah. Karena itu tidak bisa kita hanya sebut Yesus. Di Israel sana yang nama Yesus itu banyak sekali sampai sekarang. Dia bilang Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus manusia yang sejati, manusia betul, tidak mati betul, tapi juga ya Allah yang sejati. Nah, di dalam Yesus Kristuslah kita mengetahui siapa Allah. Secara lebih dekat kita mengetahui rencana-rencana Allah untuk dunia ini. Apa sesungguhnya kebenaran yang Allah nyatakan bagi dunia itu lewat Yesus Kristus. Dan tentu Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang menkaryakan. Dalam hal ini dikasih kesyukuran, kita mengenal bahwa dalam diri Yesus Kristus itu nyata kasih Allah. Tadi kita anugerah karena begitu besar kasih Allah di dunia. Nah, sekarang yang Bapak Pendeta mau sampaikan ini tentang kasih Allah. Ada yang empat. Pendeta sampaikan singkat-singkat. Yang pertama, kasih itu sabar. Kita sama-sama ucapkan, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Memang untuk sabar yang tidak gampang. Begitu penelitian masih ketawa. Pendeta juga bisa menjengkelkan. Itu tidak. Kamu takut jawab kan? Tidak enak. Tapi itu bukan proses satu kali kepada siapapun di dalam rumah. Pasti ada yang kadang juga suka di rumah, itu sering sekali. Itu suka di rumah. Banyak anak laki bisa ketemu di jalan. Kenapa kamu tidak suka di rumah? Bapak yang marah-marah terus. Ini kan tidak ada orang tua di sini. Nah, tapi kamu jangan dikasih tahu lagi cara sampaikan salah. Bapak pendeta terhormat begitu. Kamu yang lapis lagi. Pendeta tidak tahu jawab. Nah, jadi
apa yang kita hadapi dalam keseharian kita berhubungan dengan sabar yang kita dapat. Di sini kalau mau bilang sabar, saya ini mau bilang guru-guru lebih sabar dari pendeta. Tuh, pendeta tuh ketemu cara anak-anak, orang-orang dewasa itu paling sering. Kalau guru-guru ini lebih ini guru SD, SMP, anak sakit. Kalau tidak sabar, kamu habis. Itu loh, bisa injak. Dulu kami nih Bapak Kadis, guru kami sengsara, minta guru-guru tidak mau tahu. Kalau kita lihat guru nih, biar itu lumpur, itu gol. Kalau kita lompat masuk di dalam, tidak mau tahu. Sekarang saya lihat anak-anak ya SMP sini saya dia, karena tidak biasa. Ya SMA depan guru, depan orang tua saya bingung sekarang. Orang tua itu kami saudara. Karena masih anak-anak remaja yang belum berumur. Itu masalah. Sabar itu memang tidak mudah untuk guru. Kalau lagi guru ini saya juga yang lalu itu di apa ini Pak saya beberapa sekolah termasuk sekolah ini saya pernah mengajar juga. Saya tidak sabar, apalagi kalau anak mata. Kalau ada yang PR yang kerja itu di seni musik, ini saya putar begini begini. Ya, begitu tuh yang sabar banyak juga. Jadi maksudnya sabar itu memang bukan satu upaya yang singkat, yang hanya saat. Memang dia terus menerus tidak dapat. Apalagi macam guru-guru di rumah apa ini, anak-anak di kepala sakit, suami sebentar lagi masih lagi bangun lambat tapi bikin kopi mau sudah ke sekolah. Bisa sesar anak-anak atau bisa tuh. Memang kesabaran itu kalian baiknya sekali. Anak-anak juga begitu. Anak-anak seringkali tidak sabar, menuntut betul sama orang tua. Sabar itu penting. Belum lagi di sekolah kalau guru mengajar, itu kadang-kadang sudah tidak sabar. Mau cepat-cepat keluar, mau cepat-cepat untuk pulang. Jadi banyak yang kadang-kadang bolos. Di sini sering bolos, saya mau sering. Sering juga. Ya, dengar ya sekarang bayangkan lewat firman Tuhan ini pelajar sudah sabar di kelas ya. Nah, sabar juga dengan teman-teman. Karena kalau tidak sabar dengan teman-teman bahaya. Itu bakal lain saja. Sabar juga dengan guru. Karena sekarang ini banyak anak-anak satu guru lagi. Orang kertas sama guru. Ada yang semua pukul kan orang berdiri, dong lebih tinggi dari guru. Ada SMP sekarang itu banyak tinggi lebih dari guru. Nah ini yang begini Tuhan mau selamatkan ini. Di dalam keluarga di rumah maupun keluarga besar di sekolah. Jadi sabar itu penting karena itu adalah bagian dari kasih. Yang berikut menerima. Orang muda, halo orang muda. Ini mama-mama yang jauh lebih keras. Orang muda semangat. Nah itu kalau orang muda ini. Yang paling sulit itu adalah kalau remaja menerima diri sendiri. Itu pertama. Kenapa saya bisa lahir di keluarga yang begini? Kenapa saya bisa lahir ini sebagai laki-laki? Orang tua ini harap saya jadi perempuan. Aku sebaliknya. Kenapa saya biar rambut ini harus lahir rambut keriting? Saya mau semuanya di rambut lurus. Kenapa saya lahir seperti ini? Penolakan terhadap diri itu sama dengan penolakan terhadap kasih. Karena Allah menciptakan kita dengan masing-masing keunikan. Menerima diri sendiri itu hal yang penting. Kemudian menerima orang lain itu penting. Bagaimana menerima teman kita dengan karakternya masing-masing itu tidak gampang. Menerima orang tua kita, saudara kita yang seringkali itu menjengkelkan. Menerima mereka sebagai bagian dalam kehidupan kita. Karena kalau Allah tidak menerima kita, tetap Allah itu membiarkan kita di dalam dosa, maka ya kita tidak bisa sukacita karena Allah. Yang ketiga, kasih itu berkorban.
berkorban. Guru-guru ini berkorban, Pak. Tidak gampang, Pak. Mereka ini betul-betul berupaya karena mereka memandang bahwa kalian semua ini mereka punya anak-anak. Kadang kalau mereka tidak sabar juga, itu ada tujuan dan maksud untuk membentuk karakter. Itu mereka melihat bukan hari ini masa depan. Kalau begitu kalian harus sayang kalian hidup. Korban itu penting. Memang berkorban itu kadang juga membawa kita kepada rasa sakit. Kadang juga membawa kita kepada harus mengeluarkan apa yang ada pada kita. Rasa kita bisa kurang, tetapi di sana sesungguhnya kita melihat makna dari kasih Tuhan dalam spesial berkorban itu. Yang terakhir mengampuni. Ada di sini adik-adik ya, anak-anak kekasih yang suka berkelahi. Ada. Yang suka maki. Ini sekolah Kristen kenapa berkelahi? Jago kalau macam begini. Kamu pas jalan-jalan, tiba-tiba ada kamu teman sekolah yang diganggu. Terus kamu tegur, dia tidak mau, dia lawan kamu lawan dia jaga. Tapi ada sini yang pukul kawan perempuan yang dia laki-laki. Jangan begitu. Itu berarti dia tidak menerima bahwa wanita itu diciptakan dengan kondisi tubuh yang harus disayangi, bukan dipukul. Mengampuni itu penting. Kalau tidak ada pengampunan, masalah terjadi dan membahagia. Semua manusia yang bukan suci pasti punya kesalahan. Tetapi kadang-kadang pohon yang tumbang itu yang kedengarannya luar biasa dipedulikan. Tapi waktu pohon itu bertumbuh orang itu terlilu mesti untuk bilang. Ya tahu? Jadi kalau orang sudah mulai salah, apalagi itu dia punya musuh memang, harus. Tapi jangan begitu karena kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak kekasih dan menjadi berkat bagi guru. Saya senang meskipun ini izin semua ya, meskipun ini bukanlah rohani, tetap juga bukan rohani. Kan ini lagu puja-puji untuk guru. Saya mohon untuk anak-anak kekasih, orang-orang muda kekasih berdiri dan menyanyi himne guru. Tahu itu lagu. Tahu. Kalau ingat itu lagu kan pasti selalu mengasih guru. Coba berdiri dulu anak-anak. Hai bagus dong, ikut betul ini anak-anak. Taat betul, setia betul. Taat. Pak Pendeta angkat saja, Pak Pendeta pun terhafal Sulama dan menyanyi lagu. Terpujilah wahai Ibu Bapak Guru, Engkau patriot pahlawan bangsa, tanda jasa. Terima kasih kalian anak-anak yang luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Para guru itu suka sekali kalau dengar ini sudah jadi ini camat. Itu dulu itu dia di SMP Kristen sampai murid itu. Dia sudah jadi polisi, tentara. Itu sampai murid itu bagi pas dia jadi pencuri. Begitu maksudnya dia. Itu guru bagi malas sudah. Untuk dia mau susah. Dari anak baik kan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.